Prosedur Emergency Releasing Parking Brake bagian belakang. Matikan engine. Kemudian, lepas brake plugs sebanyak 9 buah pada masing-masing sisi. Kemudian, siapkan bolt 3 01017 strip 51230 dan housing brake. Siapkan baut nomor 3 dengan diameter 12 mm dan panjang 130 mm washer nut untuk merilis parking brake secara manual. Kemudian pasang baut washer dan nut tersebut pada lubang yang terdapat pada housing brake. Kemudian kencangkan bolt tersebut secara perlahan untuk merilis parking brake. Setelah unit dapat dipindahkan, maka lepas kembali parking brake manual reset bolt dan pasang kembali plug. Prosedur penyetelan suspensi bagian belakang. Sebelum melakukan pengisian gas nitrogen, ukur terlebih dahulu panjang rear suspense apakah sesuai dengan standar, yaitu 189 hingga 209 mm. Siapkan tool regulator assembly. Pasang hose ke dalam valve assembly. Kemudian lepaskan cap pada feed valve. Perhatikan O-ring pada feed valve jangan sampai hilang. Lepaskan juga cap dari feed valve sebelah kiri. Lalu pasang join pada feed valve pada kanan dan kiri suspensi belakang. Buka valve pada tabung gas silinder, kemudian cek nilai tekanan tabung gas silinder pada gauge regulator. Tekanan yang ditunjukkan harus lebih tinggi 10 kg per cm persegi
dari tekanan yang ada di dalam silinder suspens, yaitu 40 kg per cm persegi. Putar valve pada regulator assembly secara perlahan searah jarum jam, lalu setting tekanan hingga 10 kg per cm persegi di atas tekanan silinder suspens. Kemudian putar valve assembly untuk mengisi gas nitrogen ke dalam silinder suspens kanan dan kiri searah jarum jam. Jika panjang suspens kanan dan kiri sesuai dengan standar, lalu putar join berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu kendorkan air bleeding plug pada valve assembly, kemudian rilis gas yang berada di dalam hose. Lepas join dari feed valve, hati-hati jangan sampai O-ring pada feed valve hilang. Pasang kembali cap pada feed valve. Kemudian lepaskan tool regulator assembly. Pengukuran tekanan hidrolik pada sirkuit steering. Parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Pasang wheel chock dan pastikan kondisi sekeliling unit aman. Sebelum melakukan pengukuran tekanan sirkuit steering, lakukan persiapan sebagai berikut. Buka oil cap pada hidrolik tank untuk melepaskan tekanan sisa pada sirkuit hidrolik. Buka plug untuk pengukuran sirkuit steering yang terdapat pada piping. Hati-hati pada saat membuka plug karena dikhawatirkan temperatur oli masih tinggi. Pasangkan coupler pressure gauge pada piping di sirkuit steering, lalu hubungkan hose dengan pressure gauge dengan tekanan maksimal 400 kg per cm persegi. Start engine dan tunggu hingga temperatur kerja engine dan oli hidrolik tercapai. Injak accelerator pedal hingga mencapai putaran high idle. Kemudian putar steering hingga mencapai putaran maksimum untuk mencapai tekanan relief steering. Baca pressure gauge pada kondisi ini. Tekanan standar pada saat high idle adalah 206 hingga 215 kg per cm persegi. Lakukan juga pengukuran tekanan steering circuit pada kondisi low idle. Tekanan standar pada saat low idle adalah 185 hingga 195 kg per cm persegi. Setelah selesai melakukan pengukuran, matikan engine. Buka cap hidrolik untuk melepas tekanan sisa di sirkuit hidrolik. Kemudian buka coupler pressure gauge. Pasangkan kembali plug pada piping di sirkuit steering. Prosedur penyetelan tekanan steering circuit. Parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Pasang safety wheel choke. Matikan engine. Jika tekanan pada steering circuit tidak sesuai dengan standar, maka lakukan penyetelan dengan cara sebagai berikut. Kendorkan lock nut steering relief valve yang terdapat pada demand valve. Kemudian putar adjustment screw ke arah kanan untuk menambahkan pressure dan putar ke arah kiri untuk mengurangi pressure. Satu putaran adjustment screw akan merubah tekanan sebesar 128 kg per cm persegi. Kemudian, ukur tekanan relief pada steering circuit dengan cara memutar steering wheel sampai full stroke. Standar tekanan steering circuit adalah 206 hingga 215 kg per cm persegi pada kondisi high idle. Jika tekanan sudah sesuai dengan standar, kencangkan kembali lock nut. Prosedur penyetelan tekanan hoist circuit. Parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Pasang safety wheel choke. Naikkan dump body ke posisi full raise, kemudian pasang lock pin. Matikan engine. Jika tekanan pada hoist circuit tidak sesuai dengan standar,
maka lakukan penyetelan dengan cara sebagai berikut. Kendorkan lock nut hoist relief valve yang terdapat pada hoist control valve. Kemudian, putar adjustment screw ke arah kanan untuk menambahkan pressure dan putar ke arah kiri untuk mengurangi pressure. Satu putaran adjustment screw akan merubah tekanan sebesar 200 kg per cm persegi. Kemudian ukur tekanan relief pada hoist circuit dengan cara memposisikan dump body ke posisi full raise. Standar tekanan steering circuit adalah 206 hingga 215 kg per cm persegi pada kondisi high idle. Jika tekanan sudah sesuai dengan standar, kencangkan kembali lock nut. Pengukuran steering turning time. Parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Posisikan parking brake switch ke posisi on. Lakukan pengukuran pada kondisi putaran engine all speed dengan memutar steering wheel dengan posisi lock to lock. Lakukan pengukuran left lock to lock dan right lock to lock, kemudian catat waktu pengukuran. Standar pengukuran steering turning time adalah maksimum 4 detik saat lock to lock. Pengukuran dump body speed. Parkirkan unit di tempat yang aman dan rata. Posisikan parking brake switch ke posisi on. Lakukan pengukuran dump body raise speed dengan cara injak accelerator pedal hingga full throttle. Kemudian, posisikan dump body lever ke posisi full raise. Catat waktu dump body speed dari awal dump body bergerak naik hingga full raise. Standar hoist lifting speed adalah maksimum 11,5 hingga 14,5 detik. Lanjutkan dengan melakukan pengukuran dump body lowering speed. Lepas accelerator pedal pada kondisi low idle. Kemudian, posisikan dump body lever ke posisi float. Catat waktu dump body lowering speed dari awal dump body bergerak turun hingga full lowering. Standar hoist lowering speed adalah 12,5 hingga 15,5 detik. Prosedur penyetelan body position sensor. Posisikan unit pada tempat yang rata, kemudian tekan brake switch pada posisi parking. Pengecekan sensor input voltage. Posisikan mesin monitor display ke menu monitoring function. Pada service mode, tampilkan body positioner sensor input voltage. Nyalakan engine. Kemudian operasikan dump lever ke posisi full lower. Cek monitoring voltage pada monitor panel 0,46 hingga 0,54. Jika nilai monitoring voltage tidak sesuai dengan standar, maka adjust panjang dari dump body positioner sensor link. Posisikan dump body di posisi full lower. Kendorkan lock nut. Lepaskan mounting bolt. Putar rod end untuk mengejas panjang dari link. Standar panjang dari length adalah 484 mm. Untuk menaikkan nilai full voltage, maka pendekkan link. Untuk menurunkan nilai voltage, maka panjangkan link. Jangan mengurangi panjang dari link kurang dari 480 mm. Pasang kembali mounting bolt
Kemudian kencangkan lock nut. Cek sensor input voltage masuk dalam nilai standar.